Halo Atar, Halo Tante, apa kabar Atar? Alhamdulillah baik Tante. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya teman-teman semua yang sudah hadir di sejenak episode 3 kita malam ini. Kita akan bersama Atar Hirski selama 30 menit, jadi jangan sampai telat untuk masuknya. Oke, Atar Hirzi ya. Kita akan membahas tentang remaja dan gadget ya, Tar. Iya Tante. Melihat dunia remaja dari dalam lewat pendekatan Charlotte Mason. Kita akan ceritakan dulu nih sejenak tentang Atar ya. Atar sebentar ya. Atar Hirski, pemuda usia 16 tahun yang sejak SD sudah menjalani homeschooling dengan metode Charlotte Mason atau CM ya. Iya betul Tante. Jadi Atar ini tinggal di Cibubur Bekasi, jadi ikutannya sama Charlotte Mason Jakarta ya Tar. Iya Tante. Nah ibunya adalah Zia Martini, adalah seorang psikolog klinis dan juga bendahara dari Charlotte Mason Indonesia di pusat. Dan Atar adalah bungsu dari dua bersaudara yang memiliki banyak minat. Nah, salah satunya juga menulis di tim medsos ya Tar, jadi content writer ya Tar. Iya Tante. Mantap. Atar juga suka olahraga, suka gambar, suka menulis, dan game online ya Tar ya. Iya Tante. Oke, kita akan langsung aja nih Tar. Mungkin Atar boleh ceritain kegiatan Atar hari ini. Kegiatan Atar sibuknya apa nih? Lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk persiapan kuliah sih Tante. Karena tahun ini aku TKA, terus tahun depan aku SNBT. Jadi keseharianku dipenuhi dengan belajar Oke, pelajaran ini, tapi tentunya juga tetap ada pelajaran CM. oke siap. Berarti selain akademisnya yang untuk nanti ujian, tapi tetap nggak lupa akademisnya CM ya. Betul Tante. Kenapa Tar? Kamu masih perlu akademisnya CM Tar? Karena menurut aku pribadi ya Tante, akademisnya CM itu membantu aku dalam berpikir, melatih cara aku berpikir. Dan ketika cara aku berpikir terlatih, aku lebih gampang mempelajari pelajaran-pelajaran akademis pemerintah. Jadi pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan dari pemerintah itu nggak hanya aku hafal, tapi aku mengerti juga karena aku tahu konsep-konsep yang diajarin CM. Oke, jadi jangan hanya menghafal ya, tapi berpikir dan mengerti. Iya, Tante. Oke, ini kan tema kita kan tentang remaja dan gadget nih, Tar. Boleh nggak sih kamu ceritain sebenarnya pemakaian gadget kamu itu seperti apa biasanya, Tar, dari dulu? Hmm. Aku tuh mulai main gadget tuh sekitar 2020, 2019. Kalau itu aku dipinjamkan laptop ayahku. Nah, memang kan aku masih kecil ya, aku jadi suka banyak main game gitu. Tapi eh, semakin besar, akhirnya aku baru punya HP yang benar-benar punya aku, laptop Hmm, yang benar-benar punya aku juga itu tahun lalu. Nah hmm. dari situ orang tua aku mulai berharap aku komit dengan bijak menggunakan gawai ini. Oke, jadi mulai itu kamu memang diharuskan untuk komit ya. Hmm. Terus Dari aku komit seperti apa, Tar? eh, mengendalikan waktu yang aku gunakan dalam gadget ini sih Tante. Kayak Jadi apa itu? proporsinya antara eh, bermain atau menonton film dengan belajar dan melakukan suatu hal yang lebih produktif dari sekedar. Oke, jadi sebenarnya kegunaan gadget bagimu tuh apa sih, Tar? Bagiku, kegunaan gadget itu sebagai alat mempermudah hari-hariku. Misalnya aku butuh mencari tentang suatu informasi, itu aku tinggal Google. Atau misalnya aku ingin uh, berbicara dengan temanku yang jaraknya jauh, aku tinggal chat dia. Sama mungkin ya itu, kalau aku lagi stres, aku bisa menggunakannya sebagai uh, semacam relief sementara yang membawakan kebahagiaan sementara. Oke, tapi kan sekarang
agak sulit mengendalikan gadget ya, Tar. Bahkan bagi remaja, bagi orang tua pun tuh sulit loh, Tar. Ya kan? Kamu Iya, pernah kayak gitu nggak? sering sih tante. Itu sesuatu yang sangat aku rasakan. Lalu gimana? Lalu, tapi jadinya aku ngerasa ketika aku kebanyakan gadget, itu tiba-tiba aku merasa seperti kehilangan waktu, seperti waktuku dicuri. Eh, yang awalnya masih siang, tiba-tiba udah malam. Terus fokusku jadi nggak nggak lagi tajam. Aku sulit untuk mencerna suatu informasi. Pokoknya hidupku tuh terasa sempit. Aku merasa seperti terkurung. Gak ada lagi keindahan di dalam sehari-hariku. Seperti aku kehilangan semua indera. Oh, Jadi itu sangat, ternyata ketika kita dikendalikan gadget, karena aku udah pernah berada di pengalaman di mana aku dikendalikan gadget, itu ternyata sangat tidak enak. jadi itu kayak kitanya dikontrol gadget ya, bukannya Iya, kita kontrol gadget kan sebagai tools gitu kan ya, Tar? iya tante. Iya ya. Terus gimana, Tar? Kamu akhirnya mencoba melepaskan diri. Katanya kamu baca buku ini nih, Atomic Habit-nya James Clear ya? Iya tante, itu buku yang sangat menarik tante. Gimana gimana? Mungkin kamu bisa cerita. Ya, pada suatu hari seperti yang tadi aku udah bilang, aku menyadari bahwa waktuku kayak nggak ada. Aku jadi merasa kehilangan waktu dan kehilangan kehidupanku. Aku jadi nggak lagi merasakan hari-hariku. Semuanya hilang begitu saja. Dan aku itu seorang yang bisa aku bilang ambisius ya, Kak. Aku banyak banget yang pengen aku lakukan. Aku ingin bermain musik, aku ingin memproduksi seni, aku pengen menulis. Jadi hobiku tuh banyak, banyak yang ingin aku capai dalam hidup ini. Tapi ketika aku terperangkap dalam gadget, jadinya tidak ada dari keinginan itu yang berhasil tercapai. Maka aku memutuskan suatu hari kayak, ya aku nggak bisa terus-menerus berada di tahap ini, aku harus lanjut bertumbuh. Maka aku cari cara, salah satunya ada dengan membaca Atomic Habits ini untuk menghancurkan habit buruk bermain gadget itu dan menumbuhkan habit-habit yang lebih baik. Tanpa. Ya ampun, menarik banget. Coba tolong kami diajarin, Atar. Kamu gimana caranya menemukan habit baru kamu tuh? Ya, dasarnya itu adalah keinginan sih Tante. Jadi bukan keinginan, alasan. Alasan dibalik kenapa aku ingin menumbuhkan habit-habit baru ini. Misalnya kayak tadi aku ingin bebas dari gadget agar aku bisa melakukan lebih banyak hal. Itu kan alasannya. Nah, aku bangun dari situ gitu. Setelah itu aku mencari cara gimana nih biar aku nggak lagi waktunya dikuasai oleh gadget. Aku cari misalnya aktivitas di luar gadget seperti bermain piano, melukis, menulis, menggambar, merajut, atau bahkan baca buku. Jadi aku penuhi hari-hariku dengan hal-hal di luar gadget sehingga aku melupakan gadget itu sendiri. Oke, tapi ada fixnya nggak? Misalnya kamu ngelakuin gadgetnya boleh pakai gadgetnya misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, abis itu kamu udah stop, taruh lagi atau gimana? Kalau aku nggak ada sih tante. Bagi aku memang orang beda-beda ya, tapi bagi aku pribadi itu selama ini tidak berguna karena pernah aku coba tapi selalu kebablasan. Akhirnya aku lebih memilih approach di mana aku nggak fokus ke berapa lama aku menggunakan gadget, tapi fokus ke apa yang aku bisa lakukan di luar gadget. Sehingga rentang waktu aku bisa memakai gadget itu makin pendek karena udah dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas lain. Oke, berarti kamu memupuk kehendak kamu dong ya? Kenapa sana? Kamu harus memupuk kehendak kamu dulu kan? Iya, Tante. Kehendak itu menjadi kuat dan tidak bisa diotak-atik kan? Iya, Tante. Ya kan? Kalau misalnya dalam keadaan yang kamu jenuh banget, kamu membiarkan diri kamu nggak scrolling gitu kan? Aku sih membiarkan ya, Tante. Karena memang semua itu ada porsi-porsinya. Ketika aku merasa aku membutuhkan nih untuk apa namanya semacam hiburan sementara, maka ya udah aku biarkan aku
biarkan diriku scrolling main HP. Tapi nggak scrolling sih tante, lebih ke main HP. Karena menurut aku tetap nggak setuju dengan bentuk scrolling apapun. Kalau misalnya jenuh, aku memilih untuk lebih misalnya nonton film atau main game. Karena itu kan terukur tuh tante. Misalnya gamenya berapa lama tuh selesai, atau filmnya satu episode tuh selesai. Sementara kalau scrolling kan dia nggak selesai sama sekali, dia terus saja setiap scroll baru nggak ada ujungnya. Jadi aku lebih memilih untuk ya aku tetap menghibur diriku tapi dengan sesuatu yang ada batasnya. Aduh, iya, menarik. Berarti kamu tahu batasan dan kamu bisa menetapkan itu dalam diri kamu ya. Walaupun mungkin nggak ditulis ya. Enggak, bukan bisa ya tante. Maksudnya aku belum sepenuhnya sukses. Aku sedang berusaha tapi. Oke, kita mau kasih tahu ke teman-teman yang nonton juga, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom yang ada icon tanda tanyanya itu tuh. Nanti kita agar kami bisa lihat lebih mudah daripada mungkin kalau ditulis di komen ya. Silakan yang mau tanya nanti kita akan jawab. Ya Ter ya? Iya. Oke. Nah, waktu itu kan kamu cerita bahwa kamu itu terinspirasi dari si James. Apa sih isinya yang menginspirasi kamu tuh si Atomic Habits? Di dalam buku Atomic Habits ini dia membahas bagaimana sebetulnya keseharian kita itu dipenuhi dengan habit-habit yang tidak kita sadari. Terus dia tuh menjelaskan tentang apa itu habit dan bagaimana dia tumbuh atau terbentuk. Lalu aku jadi menyadari ternyata ya memang setiap keseharian kita itu pasti ada polanya, pola dari habit ini. Dan itu terbentuk bukan dari sesuatu yang bukan dari kita memutuskan, oh aku mau lakukan ini, tapi lebih ke terpupuk kecil setiap hari sebentar, akhirnya muncul suatu jalur di otak kita. Nah, dia tuh seperti buku primbon tante, dia menunjukkan karena dia udah membuat kita mengerti tentang apa itu habit kan. Jadi kita tahu nih lika-liku gimana caranya bisa mengontrol dan membentuk habit sesuai kemauan kita. Nah, itu yang membuat aku jadi kayak wow, ternyata kuat banget ketika kita memiliki pengetahuan tentang habit, kita jadi bisa membentuk keseharian kita sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Tapi kan Atar sebenarnya dari kecil juga sudah dilakukan habit training sama mama ya? Ya, ya kan? Jadi paling enggak waktu Atar sudah sebesar ini, sudah 16 tahun, lalu Atar sudah memiliki tujuan sendiri, Atar mau habit apa, Atar jalanin, Atar lakukan sesuai rencana yang sudah kamu desain, lalu kamu evaluasi juga gitu kan? Iya, Tante. Jadi terbiasa ya? Iya. Ya berarti karena dari kecil sudah dilatihkan si habit training ya, kebiasaan baik ini ya? Tapi menurut aku ternyata tidak semudah itu juga sih Tante ketika aku dari kecil diajarin habit training. Karena memang aku belum sepenuhnya mengerti tentang habit ini, aku jadi sering jatuh bangun juga, lebih sering jatuh bangun daripada ketika aku udah mengenali apa itu habit dan bagaimana dia terbentuk. Oke teman-teman, ini ya inspirasi ya, rekomendasi buku dari Atar. Iya, Atomic Habit, bagus banget teman-teman. Dari James Clear. Tapi Atar ini juga sebenarnya salah satu anggota diskusi volume 4-nya CM ya. Iya. Mungkin Atar bisa cerita sebenarnya apa yang Atar dapat dari Ourself itu sih, Tar? Nah, kan Ourself itu memang ditulis Ibu CM kalau nggak salah ditujukan untuk remaja ya, Pak. Untuk mereka biar bisa lebih mengenali diri mereka sendiri. Nah, Atomic Habits ini kita diajarkan tentang sifat-sifat dan tanggung jawab manusia. Tapi kita juga diajarkan tentang setan-setan, tanda kutip, yang dapat menghasut kita. Keinginan-keinginan, hawa nafsu yang sebetulnya tidak terlalu baik untuk tubuh kita, tapi dia ada. Nah, karena aku sudah sempat membaca tentang setan-setan tersebut, maka aku jadi lebih aware dan aku bisa mempertimbangkan yang mana yang memang kebutuhan, yang mana yang keinginan atau hasutan dari setan-setan ini gitu. Oke, jadi ini membantu banget ya? Iya. Ini ya?
sangat Iya, kan berkontribusi kan. kedua ya. Betul. Empatnya Charlotte Mason, teman-teman, judulnya Ourselves, bisa kalian baca via online juga ya, dari Ambleside online ya. Kalau pengen, jadi remaja memang direkomendasikan untuk membaca buku ini karena remaja kan otaknya sudah mulai bekerja sempurna ya, jadi mulai mengerti agar mereka juga lebih paham diri sendiri. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua aja nggak paham diri kita sendiri ya. Aku tuh masih remaja tapi udah dapat ilmu-ilmu yang sangat baik. Terima kasih ya Karya. Iya. Kita ada pertanyaan nih, boleh nih kita tanya ya, dari Kurato Ain. Ini kayaknya Mbak Ain deh. Atar pengen nanya, apakah kamu main games? Kalau main, kamu ngendaliin diri untuk nggak kecanduan games gimana, Kak? Tanya yang menarik kan. Game itu, bermain game itu salah satu hobiku dari lama Tante. Dari Ternyata. aku kecil dulu, itu aku udah suka banget main game. Bahkan game-game yang kayak apa namanya, nggak hanya game yang apa namanya, yang populer ya, bahkan game nenek-nenek. Kalau ada yang tahu namanya Onet, itu biasanya aku menghabiskan waktuku bermain Onet. Yang dimana orang lain menemukan itu membosankan, bagi aku itu sangat menarik. Nah, bagaimana caranya mengendalikan agar nggak kecanduan game? Kalau aku sendiri dengan menumbuhkan hobi-hobi baru Tante. Jadi aku memperbanyak hobi-hobiku sehingga ya dia kelipan aja, dia bagian dari berapa banyak hal yang suka aku lakukan. Ya. Jadi memperkecil porsi luang waktu kamu untuk main game gitu ya, Tante? Iya, Tante. Kamu Jadi memposisikan diri seperti itu, time manajemennya ya? Iya. Oh, Jadi dia mantap. dipaksa. Dia udah belajar time management. Dia dipaksa untuk memiliki durasi yang tidak begitu panjang, Tante. Oke. Ini berarti kamu kan banyak belajar tentang psikologi juga dari Mama ya? Iya. 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 Ini salah satu kelebihan jadi anak psikolog. Iya, betul, Tante. Oke, ada pertanyaan lagi dari Embu Kecil atau Mbak Putri. Atar, apa tantangannya dalam habit training sedari kecil sehingga Atar masih merasa jatuh bangun? Apa yang Atar tidak suka dari habit training sedari kecil? Kalau menurut aku ya, Tante, untuk menumbuhkan habit itu adalah perjalanan yang panjang. Bukan menumbuhkan habit ya, tapi habit training itu adalah perjalanan yang panjang. Bahkan kalau kata mamaku, bertumbuh itu kan sepanjang hidup kita. Maka pastinya akan ada momen di mana kita jatuh, di mana kita bangun. Dan itu adalah semua bagian dari perjalanan bertumbuh ini. Jadi ya, menurutku lumrah aja ketika kita jatuh bangun. Apa yang aku tidak suka dari habit training, kayaknya nggak ada sih Tante, karena habit training di keluargaku itu sangat apa ya bahasanya, subtle. Jadi aku nggak tahu ini lagi habit training, tapi memang itu habit training. Jadi emang diintegrasikan ke sehari-hari gitu lah. Oke. Jadi sangat gentle ya, sampai kamu nggak sadar. Iya. Oh ya, oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom tanda tanya. Teman-teman kalau mau tanya boleh masuk ke kolom tanda tanya juga ya. Dari Muharditina ada 2. Kak Atar main gamenya seperti apa? Lalu Kak Atar bagaimana habit trainingnya Kak Atar? Mungkin konkretnya buat anak-anak kecil Kak Atar. Kalau main gamenya seperti apa itu aku main game seperti game MOBA, game open world yang di laptop, atau yang tadi aku sebut Onet atau Block Blast. Nah, untuk habit trainingnya ya Tante. Kalau aku nanya habit training kamu deh nih, karena untuk melepaskan dari gadget tuh cukup sesuatu yang sulit. Bentar, mau Tante, aku boleh nanya nggak? Nanya balik ke Tante. Habit training itu apa sih Tante definisinya? Habit training itu kan kalau di CM itu kan kebiasaan baik kan. Sebenarnya masuk dalam tiga prinsip utama, yaitu awalnya kan ada atmosfer, terus ada living ideas, sama disiplin.
disiplin ini yang adalah habit training, tapi bukan disiplin yang kayak militer gitu ya, tapi melatih kebiasaan baik. Jadi latihan kebiasaan baik maksudnya kan. Hmm, Kalau dari kecil aku sebenarnya nggak tahu ya Tante, karena aku nggak terlalu menyadari memang. Aku tidak terlalu aware tentang habit training ini karena ya mamaku menerapkannya sangat halus sehingga aku nggak kayak nggak nyadar gitu. Tapi memang Enggaknya. dari dulu aku tuh udah diajarkan untuk menggunakan waktuku sebaik mungkin. Aku selalu ditunjukkan bahwa di dunia ini tuh ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, yang perlu dilakukan, yang perlu dialami. Sehingga kita nggak ada waktu untuk membuang-buang waktu. Itu sih yang paling aku terap dari habit trainingku dari dulu sampai sekarang. Oke. Ih, menarik ya, Tar. Tar mau nanya, Tar. Kamu kan waktu itu pernah nulis juga kan ya di Instagramnya CMID kan. Tar ini salah satu penulis content writernya CMID nih, penulis muda. Nah, terus kamu di situ kamu fasih sekali menggunakan bahasa-bahasa psikologi saintifik gitu ya, kayak ada banjir dopamin. Nah, banjir dopamin itu sebenarnya kayak apa tuh Tar kalau kalau dalam gadget ini yang kamu tulis itu Tar? Banjir dopamin itu aku pengen mungkin memberi semacam latar belakang dulu tentang gadget. Ketika kita bermain gadget itu kan kita merasa bahagia. Jadi diproduksi suatu hormon yang namanya dopamin, hormon kebahagiaan. Nah, dopamin itu dikendalikan oleh yang bagian otak yang namanya nucleus accumbens, yaitu tugasnya adalah memanage pengeluaran dan produksi dan takaran hormon. Salah satunya ya hormon dopamin itu. Ketika kita main HP terus-terusan, scrolling misalnya, itu maka otak kita akan terus-menerus menyalakan sinyal ke si nucleus accumbens ini bahwa dopamin itu dibutuhkan, jadi disuruh diproduksi. Sementara bagi si nucleus accumbens kan takarannya tadi udah pas, kenapa masih butuh lagi? Akhirnya dia produksi terus, sehingga kemampuan dia untuk menilai berapa banyak dopamin yang dibutuhkan itu rusak, jadi aus. Maka terlalu banyak dopamin yang diproduksi dan bagian otak di nukleus accumbens ini rusak. Karena dia bagian otak, maka otak jadi nggak bisa berfungsi secara sempurna lagi, menghambat kemampuan kita berpikir tinggi. Oke. Ini masih remaja tapi kayak udah kuliah di psikologi ya. Mantap. Wow, dia fasih sekali. Mungkin karena kamu fasih, kamu punya pengetahuannya ya, Tar. Itu lebih memantapkan kamu sama kehendak kamu ya, Tar ya. Iya, Tante. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Embu Kecil atau Mbak Putri. Atar, berapa lama durasi Atar main games dalam sehari sekarang? Sekarang ya, dulu aku sempat ngecek sebelum aku mulai merubah habitku ya Tante, itu aku sempat ngecek waktu aku memegang HP dan main laptop sehari itu sekitar 8 jam sehari. Banyak ya? Iya banyak Tante. Sampai itu juga ya? Iya tetap itu banyak banget, parah banget sih Tante. Tapi sekarang aku nggak per hari lagi karena ada hari di mana aku nggak main game, tapi mungkin sekitar 2 jam, 2,5 jam. 2,5 jam ya sehari. Waktu main game tuh paling banyak. Ya. Kenapa Tapi itu game aja kan? Sama nonton juga termasuk. Nonton. Tapi screen time yang kalau kamu gunakan untuk belajar kan? Iya, belum masuk. Ya itu beda lagi ya? Iya, itu beda lagi. Siap-siap. Jadi karena, mungkin gimana? Kalau untuk aku belajar, biasanya aku sehari belajar 5, 8, 9 jam. Jadi kalau aku hitung termasuk dengan waktu gadget itu rada sulit karena terpecah-pecah. Kadang ada yang dengan gadget, kadang ada yang fisik gitu. Jadi aku bingung menghitungnya. Iya benar. Ini kamu belajarnya banyak juga ya Tar ya? Cukup banyak Tante. Kerja. Tapi ya karena itu, ketika aku belajar, aku bisa meminimkan waktu gadgetku. Jadi itu semacam barter yang menurut aku worth it lah.
Jadi waktu itu kamu pernah mengalami kayak brain fog gitu ya, Tar ya? Iya, Tante. Ya ampun. Yang yang Kocak. 8 jam itu salah satu yang membuat aku sadar itu ketika aku masuk ke kelas diskusi Hours of aku di hari Jumat malam. Terus aku menemukan diriku kok aku nggak bisa mikir ya gitu. Aku kayak ini yang teman-temanku di mana teman-temanku berpendapat, bertanya, aku nggak ada yang bisa aku bawakan gitu. Aku jadi merasa kayak terancam. Kok bisa sih kemampuan berpikir tinggiku rusak nih berarti. Jadi aku langsung memutuskan, aduh, nggak bisa nih aku terus-menerus 8 jam. Mm-mm. Bener-bener absurd ya. Iya. Iya, karena kamu jadi benar-benar mengerti tentang dirimu dan tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Menarik-menarik. Karena manusia kan juga sebenarnya makhluk kebiasaan ya, Tar ya. Iya. Terus ada tulisannya kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan itu seperti api, Tuhan yang kejam namun hamba yang berguna. Jadi, Hmm. maksudnya kalau misalnya untuk menjadi hamba yang berguna itu perlu kita yang lebih kuat, kita yang in control, gitu kan? Kalau dia yang mengontrol kita, bablas gitu. Perlu kesadaran yang itu sih, yang tinggi. Iya sih. Terus aku tuh dari tadi dengar cerita kamu tuh, aku jadi ini ya, jadi terpantik bahwa kalau kalau misalnya dari kecil kan anak tuh memang dibiasakan kalau kan adalah dilatih kebiasaan kan. Intinya kan nanti akar in the end tumbuh karakter yang memang diinginkan gitu kan, magnanimity gitu ya. Nah, kita kan dari kecil secara atmosfer juga dari mama sudah dilatihkan ke baik, terus sekarang akar udah 16. Sebenarnya ini bisa terlihat sedang mekar-mekarnya kali ya kalau dalam gitu kali ya. Soalnya udah mau kuliah tuh kan. Nah, terus dari situ aku jadi bisa melihat ya kalau misalnya anak itu dari kecil dilatihkan ya, baik, maka mungkin in the end hidupnya akan lebih mudah ya, Tar. Karena kamu merasa lebih mudah nggak, Tar? Sekarang, Tante. Masih Sekarang menuju lebih mudah nggak hidupmu dibanding masih kalau belum. kamu masih kecanduan gadget? Oh iya, dibanding aku dulu kecanduan Ah, gadget, memang sekarang hidupku terasa lebih indah sih, Tante. Bukan mudah ya. Karena lebih kalau indah. menurut aku, hidup itu pasti sulit, tapi dia lebih indah juga gitu. Oke, oke. Iya ya, jadi kalau misalnya iya, kebiasaan baik itu dilatihkan, maka akan terciptalah kehidupan yang lebih indah. Tapi kalau misalnya yang tercipta itu kebiasaan buruk, dibalik ya, mungkin hidup kita akan sulit ya, Tar ya. Iya. Kan kamu Karena alami sendiri ya, merasa brain fog ya. iya, Tante. Iya, menarik, menarik. Oke, teman-teman, kita masih ada beberapa saat lagi. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di komen. Malam ini kita akan bahas tentang remaja dan gadget ya. Kalau belum ada, oh pertanyaan CMID Jakarta, mana tuh? Di chat, sebentar. Lihat dulu ya pertanyaannya. Oh, dari Mas Ainur. Boleh ya? Dari Mas Ainur ya. Atasnya juga ada. Ya ampun, banyak scrollingan. Oh ya, dari CMD Jakarta. Itu dulu screen time sampai 8 jam. Ortumu nggak ngomel-ngomel. Eh, Gimana? pastinya mereka ngomel ya, Tante. Karena bagaimanapun mereka orang tua aku, mereka nggak mau juga ngelihat aku ya, terlalu kecanduan games. Hmm, Tapi orang tua aku itu mungkin mereka berprinsip bahwa aku itu udah beranjak dewasa. hmm. Ini saat-saat aku melatih diriku untuk menjadi dewasa. Maka mereka mikir kalau berapa berapa banyak pun mereka ngomel, kalau akunya nggak mau berubah, maka aku nggak akan berubah. Jadi mereka tetap menaruh sebagian besar kepercayaan mereka agar aku berubah. Iya ya. Jadi mereka tetap ngasih pagar nih, walaupun salahnya ya melalui omelan-omelan itu. Tapi mereka Ah, tidak pernah betul-betul um, hands down gitu. Mereka nggak pernah betul-betul yang langsung turun ke lapangan tentang mengenai pengendalian diriku ini. iya, benar-benar. Harus dari diri sendiri ya.
Iya, inside out Tante. Benar. Bertumbuh itu dari dalam. Betul. Ya. Tumbuh kecil, Atar. Wow, terharu sekali mendengar kamu bertumbuh sampai sekarang ini. Terima kasih banyak sudah berbagi ya. Alhamdulillah, terima kasih kembali Tante sudah mendengarkan. Pertanyaan terakhir ya dari Mas Ainur. Oh, ada lagi ya? Ada 3 lagi. Oke. Dari Mas Ainur. Kak Atar, kamu main games untuk reward setelah menyelesaikan tugas atau kewajibanmu, atau hanya untuk kesenanganmu saja tanpa tujuan apa-apa? Dari Ainur, warga sipil. Warga sipil. Kok aku bacanya warga sipil? Tentang tapi juga bacanya warga sipil. Silakan Atar. Aku bermain games dan menggunakan HP-ku untuk entertainment itu untuk reward setelah menyelesaikan tugas gitu. Nggak hanya tugas ya, lebih ke aku dapat menyelesaikan hari karena aku memberikan rentang waktu main gawaiku itu di malam setelah semua kelas dan semua pelajaran itu selesai Om. Karena itu juga jadinya membuat kandang waktunya lebih sempit juga kan. Misalnya nih aku baru selesai kelas jam 8, aku harus tidur jam 10, maka aku cuma punya 2 jam. Atau aku baru selesai setengah 9, dan aku cuma punya 1,5 jam. Jadi memang aku baru menggunakan gadget itu setelah selesai semua pekerjaanku sih Om. Oke, terima kasih. Ada dari Shanatara. Tara. Kak, apa ada jenis game tertentu yang nggak apa-apa kalau kita kecanduan, atau semuanya sebaiknya dikurangi? Kecanduan itu kan tahap di mana kita terobsesi dengan sesuatu yang berlebihan sehingga kita nggak memiliki kendali lagi, maksudnya kita tidak lagi memiliki kendali akan kesenangan itu. Misalnya kecanduan makan gula, itu kita nggak bisa lagi menghentikan diri kita dari mengkonsumsi gula yang banyak. Atau kecanduan HP, maka kita nggak bisa menghentikan diri kita dari menggunakan HP terus-menerus. Jadi kecanduan itu udah di tahap di mana kendali itu bukan di kita lagi, tapi di hawa nafsu kita. Jadi apapun itu buruk kalau itu udah berubah menjadi sesuatu yang kecanduan. Oke, siap. Dari Bilkis. Bagaimana cara Atar menghadapi FOMO ketika membatasi gadget atau media sosial? Takut nggak ngerti tren atau jokes yang baru? Ya, itu sebenarnya masuk lagi ke niat tadi, ke alasan tadi. Ketika prinsipku adalah untuk pertumbuhan diri, ketika suatu tren itu aku cap sebagai tidak menumbuhkan bagi aku, maka aku nggak akan tertarik mengikuti tren itu. Karena ya goalku ada di sini, sementara tren itu ada di sini. Aku nggak akan belok ke kiri hanya karena orang lain belok ke kiri. Ya ampun, prinsip banget sih anak ini. Alhamdulillah. Oke, dari Dewanto Adelia, apakah kamu tahu bahwa pembuat game menguasai sekali teknik gamification? Apa yang tadi yang terakhir? Teknik gamification apa ya? Coba kita Google dulu. Aku nggak terlalu tahu ya apa itu teknik gamification, tapi yang aku tahu itu memang pembuat game dan pembuat media sosial itu sudah merekayasa segala sesuatu yang ada di dalam gadget ini agar dia candu bagi kita. Bahkan bagaimana cahaya, maksudnya bagaimana screen-nya itu dapat memantulkan cahaya yang menunjukkan warna-warna vibran atau gimana. Jadi sudah disetting memang biar kita tuh canduan terhadap gawai ini. Jadi memang pintar orang-orang yang menciptakan HP itu. Oke. Bahkan pencipta salah satu brand ternama HP itu nggak membiarkan anaknya memegang HP. Iya, I know. Iya, kamu tahu bahayanya, Tante. Ya. Oke. Dari Mbak Putri, Anggraheni Putri. Kalau teman-teman yang ngajak mabar kamu gimana? Kebetulan yang ngajakin mabar sama kamu. Oke. Itu ya jatuh lagi, itu jatuhnya ke disiplin sih Tante. Misalnya nih,
aku sedang mengerjakan sesuatu ketika orang-orang itu em, mengajak aku mabar, maka aku bakal mempertimbangkan nih yang mana yang saat ini prioritas. Kalau Ah, misalnya aku udah belajar lama nih dan belum ngasih rest, aku kayak ya udah boleh deh, ayo kita mabar. Tapi kalau ternyata aku masih pendek rentang waktu, maksudnya aku baru belajar sedikit aja dan pelajaran ini tuh sesuatu yang urgent yang nggak bisa aku tunda, maka ya aku reschedule, nggak aku tolak. Tapi kayak kalau malam mau nggak atau besok mau nggak gitu tante. sama Jadi sama aku juga gitu kok. iya kan. Akar bisa ini nggak? Nggak bisa tante jam segini. Akar bisa. Oh, kalau kita untuk ini kepentingan ini ceritanya. Iya tante. Nah, untuk kepentingan IG Live teman-teman, bukan mabar, bukan mabar. Oh, masih ada banyak pertanyaan. Satu lagi deh. Para kapitalis pencipta game merancang agar pemain kecanduan, dosis bertambah, terus menjadi hilang sensitivitas, dan akhirnya jadi remblong. Ada cara jitu untuk mencegah hal ini? Hmm. Cara paling gitu eh, yang aku lakukan pada saat ini itu sih eh, menghilangkan, bukan menghilangkan ya, betul-betul seolah melupakan gadgetku. Hmm. Jadi gadget itu benar-benar hanya eh, aku membuat si gadget ini jadi tidak menarik gitu. Oke. Yang mana si pendesain, pencipta game dan sosial media ini berusaha untuk si aplikasi ini semenarik mungkin, maka aku membuatnya jadi setidak menarik mungkin. Jadi setiap kali aku megang HP, aku tuh mengingat perasaan-perasaan tidak menyenangkan kayak brain fog, terus sakit kepala. Aku sering sakit kepala kalau kebanyakan HP. Maka Oh, jadinya gawai ini jadi gak terlalu menarik gitu. Sementara hal-hal yang lain seperti bermain piano, membaca buku, melukis, itu aku kaitkan dengan hal-hal yang membuat aku begitu bahagia. Misalnya, aku kalau baca buku nih, cara aku berpikir akan tambah tajam nih. Aku jadi lebih bisa memproses segala sesuatu. Dan karena memang aku tenang berbicara dengan teman-temanku dan berpikir, maka itu jadi sesuatu yang menarik bagi aku. Jadi aku kaitkan dengan hal baik, habit-habit baik aku kaitkan dengan hal baik, habit-habit buruk aku kaitkan dengan hal buruk. ya ampun, jadi itu mengganti switch POV kamu ya, Tar ya? Iya tante, diakal-akalin. Kau pintar sekali. Ada, Alhamdulillah. ini ada yang baik yang bilang loh, keren banget Kak Atar. Terus panutan. Wow, mantap nih Kak Atar. Alhamdulillah. Ini ya, kalau CM kan percaya kalau sebenarnya kebiasaan atau habit training itu kan cuma sepertiga dari pendidikan ya Tar ya. Tapi kalau aku ngelihat Atar itu sudah mampu untuk membuat kebiasaan baik itu sendiri. Kalau anak-anak kecil kan masih dilatih oleh orang tuanya. Tapi kalau Atar ini karena sudah 16 tahun dan dari kecil sudah dengan CM, jadi Atar sudah bisa mendesainnya, Atar sudah bisa tahu cara penerapannya, trackingnya gimana, sampai evaluasi ya Atar ya, hebat banget. Iya Eh, tante. mantap. Kasih banyak ya Atar, keren banget. Oh, kata Atar keren banget loh. Aku juga pengen kayak kakak deh. Alhamdulillah. Ada yang tanya, Kak Atar sekolah di mana? Di Nah, mana? aku anak homeschooling, jadi aku belajar dan mencari informasi semua mandiri, Kak. Oke. Atar ini homeschooling pakai metode Charlotte Mason ya, Tar ya? Iya, Tante. Iya, Tar ya. Ini sudah mantap banget, sudah sharing buat kami semua. Mungkin Atar bisa kasih kalimat ini tuh, Tar. Iya, tadi sih Tante, aku itu pengen menyampaikan bahwa perjuangan untuk lepas dari gadget itu susah banget loh. Karena aku salah satu victimnya. Aku dulu begitu terikatnya dengan gadget sampai 8 jam. Jadi sampai sekarang pun walaupun dia udah turun drastis, tapi aku masih suka struggle dengan time managementku dengan gadget ini. Jadi jangan, kalau jatuh, jangan merasa semuanya berakhir. Tinggal bangun lagi aja dan berusaha gitu kan. Oke. Terima kasih banyak ya, Tar, untuk hari ini sharingnya. Insight-insight Juga Tante. tenang, sharing sama kami semua.
Untuk jika ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita akan scroll lagi. Kalau ada, nanti akan dijawab oleh Atar ya. Setelah yang ini kita post di stories ya kalau gitu. Baiklah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikutan selama setengah jam ini. Jangan lupa subscribe terus ke kanal Instagram Charlotte Mason ID. Nyalakan loncengnya, jadi kalau nanti ada sejenak lagi, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Dan saya, Alexa, dan seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kali ini obrolannya bermanfaat dan sampai jumpa di sejenak berikutnya. Terima kasih banyak ya, Akar. Terima kasih Tante, terima kasih semuanya udah nonton. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode 4 ya. Dadah.